Dan pemirsa merespon proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat, Iran telah mengajukan 14 tuntutan balasan dengan poin utama penghentian agresi secara permanen. Iran juga menuntut penarikan penuh pasukan Amerika dari kawasan jika Amerika ingin berlanjut untuk berunding. 14 poin tuntutan balasan Iran ini disampaikan melalui perantara Pakistan menanggapi usulan Amerika yang terdiri dari 9 poin, diantaranya adalah Amerika menyuruhkan gencatan senjata selama 2 bulan. Namun Teheran tegas mendorong jangka waktu 30 hari untuk bisa menyelesaikan isu-isu utama dan fokus untuk mengakhiri agresi secara total. Tuntutan Iran ini termasuk penarikan pasukan Amerika dari daerah-daerah di dekat perbatasannya, jaminan non-agresi dan juga langkah-langkah ekonomi seperti pencabutan blokade angkatan laut, pelepasan aset yang dibekukan, pelanggaran sanksi dan juga pembayaran kompensasi. Tuntutan juga mencakup penghentian agresi ke Lebanon dan juga Selat Hormuz. Menanggapi 14 tuntutan Iran ini, Trump menyebut akan meninjaunya, namun Trump kembali sesumbar bahwa agresi akan terus berlanjut jika Teheran berperilaku buruk. Dan pemirsa, Iran merespon proposal Amerika Serikat dengan 14 tuntutan keras di tengah duka akibat agresi Amerika dan Israel yang salah satunya juga memicu tragedi Medab. Untuk membedah bagaimana situasi di jantung Republik Islam Iran, kita sudah terhubung dengan Ismail Amin, kandidat doktor dari Universitas Internasional Al-Mustafa, Iran. Assalamualaikum, Mas Ismail. Ya, waalaikumsalam Mas Hamdan. Selamat siang waktu Iran. Baik, Mas. Iran ini membalas 9 poin proposal Amerika dengan 14 tuntutan yang ternyata jauh lebih rigid, terutama terkait dengan penghentian agresi total. Apakah 14 poin Iran ini akan mendasari perundingan putaran selanjutnya? Ya Mas Hamdan, kalau kita membaca posisi resmi Iran, 14 poin itu bukan sekedar daftar tuntutan, tetapi kerangka dasar untuk menguji apakah Amerika benar-benar ingin menyelesaikan perang atau hanya ingin memaksa Iran menyerah lewat meja perundingan. Inti dari 14 poin Iran ini adalah penghentian total agresi, kemudian jaminan tidak ada lagi serangan militer baru, pencabutan blokade terhadap pelabuhan dan akses ekonomi Iran, serta penyelesaian. Jadi media resmi Iran melaporkan bahwa usulan Iran mencakup penghentian permusuhan dan blokade sebagai jalan untuk membuka pembicaraan berikutnya, termasuk isu nuklir, dengan tetap mengakui hak Iran atas teknologi nuklir Iran. Teknologi nuklir Iran yang digunakan untuk kepentingan sipil dan damai. Jadi bagi Iran, perundingan bisa saja dilanjutkan, tetapi bukan perundingan di bawah todongan senjata, di bawah ancaman, di bawah tekanan. Iran ingin diplomasi, tetapi diplomasi yang bermartabat, diplomasi di atas penghargaan terhadap kedaulatan negara Iran. Jadi Iran tidak menolak dialog, yang ditolak adalah dialog yang formatnya menyerupai penyerahan diri atau menyerah dan takluk kepada apa yang diinginkan oleh Amerika. Tapi Mas Ismail mengingat sejarah panjang yang berulang kali di mana Amerika Serikat ini terus melanggar kesepakatan dan bahkan terus menebar ancaman. Seberapa besar sebenarnya tingkat kepercayaan pemerintah Iran terhadap janji-janji dari Washington ini? Ya memang kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, ada 2 kali negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran, dan pada saat di tengah perundingan sedang berlangsung, itu Amerika Serikat melancarkan serangan, termasuk pada perundingan yang pertama, yaitu Amerika Serikat memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melakukan serangan dan agresi kepada Iran. Sehingga kemudian dari sinilah kemudian Iran mengalami defisit kepercayaan kepada Amerika Serikat. Bahwa negosiasi bisa saja digunakan oleh Amerika Serikat hanya sebagai kedok, hanya sebagai jeda untuk kemudian melakukan menyusun kekuatan untuk melakukan serangan lanjutan dengan tiba-tiba. Mengingat seperti kemarin pada 28 Februari yang memicu terjadinya perang selama 40 hari, itu juga adalah di tengah perundingan yang sedang berlangsung. Sehingga kemudian pada serangan yang begitu sangat tiba-tiba, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, kemudian gugur dari serangan pertama tersebut. Ini adalah sebuah luka atau kekecewaan berat yang dialami oleh Iran. Sehingga kemudian Iran tentu saja tidak bisa menaruh kepercayaan
lagi sepenuhnya kepada Amerika Serikat karena sudah berulang kali melakukan pelanggaran, dan pelanggaran ini adalah pelanggaran berat yang tidak bisa diterima oleh Iran. Masyarakat Iran juga sampai sekarang juga masih sangat sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga sampai malam tadi itu, dari awal perang sampai malam tadi itu melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi menuntut kepada pemerintah dan militer Iran untuk tetap melancarkan serangan, untuk jangan mau percaya lagi kepada Amerika Serikat melalui perundingan-perundingan yang akan digelar. Ya, artinya berangkat dari kekecewaan dan ketidakpercayaan tadi, artinya apakah Iran memang sudah mempertimbangkan terhadap aksi militer? Ya, jadi memang Iran itu akan mempertimbangkan aksi militer. Jadi dari sudut pandang Iran, semua opsi pertahanan itu selalu terbuka. Tetapi Iran berulang kali menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang memulai perang. Jadi narasi resmi Iran adalah bahwa perang ini itu dipaksakan oleh agresi Amerika Serikat dan Israel. Sementara respon Iran adalah tindakan defensif untuk menjaga kedaulatan nasional mereka. Jadi pejabat Iran menegaskan bahwa Tehran terbuka untuk pembicaraan. Pintu diplomasi selalu dibuka oleh pihak Iran selama Amerika Serikat kemudian bisa dipercaya dan bisa serius dalam perundingan. Karena selama ini Amerika Serikat datang ke meja perundingan itu bukan dengan niat untuk berunding, tapi niat untuk mendikte dan mengontrol Iran. Ini yang tidak diinginkan oleh Iran. Iran menginginkan adalah perundingan itu setara, sejajar, dan di atas penghargaan terhadap kedaulatan negara masing-masing. Baik, beralih ke internal rakyat Iran, Mas Ismail, Anda yang di sana, apakah Anda juga memantau terkait dengan terus melemahnya mata uang real Iran, apalagi di tengah sanksi ekonomi panjang Iran, bagaimana rakyat Iran ini menyiasati hal-hal tersebut? Jadi memang betul, beberapa hari ini rial itu mengalami tekanan besar sampai sudah mencapai 1.800.000 real untuk $1. Ini tidak bisa dibantah dan memang kenyataannya seperti itu. Sanksi panjang, perang, blokade, tekanan psikologis pasar itu telah menyebabkan berdampak pada mata kurs Iran. Tetapi kekeliruan banyak media itu adalah menyamakan kurs yang melemah dengan gambaran bahwa masyarakat Iran pasti sudah lumpuh dengan melemahnya kurs Iran tersebut. Bahwa negara sudah runtuh, bahwa ekonomi sudah tidak berjalan. Ini tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Sebab yang terjadi, meski terjadi tekanan ekonomi yang begitu sangat berat, tapi tidak terjadi kehancuran sosial, tidak ada peningkatan kemiskinan, atau kemudian masyarakat ada yang mengalami kelaparan ekstrim dan seterusnya. Aktivitas publik kami melihat itu masih berjalan, pasar masih buka, transportasi, sekolah, kampus, rumah sakit, dan ruang publik itu juga masih tetap bergerak. Masyarakat Iran juga masih, kita ketahui bahwa lebih dari 4 dekade, 40 tahun itu memiliki pengalaman panjang hidup dalam tekanan dan sanksi, sehingga mekanisme adaptasi sosial mereka itu sangat kuat untuk menghadapi tekanan yang mereka dapatkan saat ini. Seperti misalnya mereka mengurangi konsumsi barang impor, kemudian mereka lebih mengutamakan menggunakan produk lokal, kemudian mengatur ulang pengeluaran keluarga, memanfaatkan subsidi energi, dan juga mengandalkan jaringan keluarga dan komunitas. Terkait dengan situasi ekonomi yang dikatakan terus ditekan oleh dunia internasional, khususnya Amerika dan sekutunya, apakah ini justru menggerus dukungan rakyat kepada pemerintah Iran, atau justru sebaliknya menguatkan keteguhan rakyat untuk bisa mendukung pemerintah Iran di sana? Ya, inilah dari aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi yang selalu dilakukan tiap malam oleh masyarakat Iran, itu ingin menunjukkan bahwa apa yang ingin ditargetkan Amerika Serikat dan Israel dengan melakukan agresi atas Iran itu tidak tercapai. Termasuk pertama menginginkan pergantian rezim, menginginkan rezim runtuh digantikan dengan rezim yang lebih bisa kompromi dengan keinginan Amerika Serikat dan Israel. Ini tidak terjadi. Yang kedua adalah ingin memecah belah persatuan nasional Iran, membuat ada konflik internal. Tapi ini juga sampai saat ini tidak terjadi karena kekuatan atau masyarakat Iran sampai sekarang itu begitu sangat kuat, begitu sangat solid memberikan dukungan kepada pemerintah.
sampai tadi malam itu melakukan aksi unjuk rasa. Kami juga sempat ikut, walaupun tidak setiap malam selalu ikut. Itu kami melihat langsung bagaimana mereka membawa bendera nasional mereka, bagaimana mereka dengan yel-yel dan slogan-slogan mereka menunjukkan kesetiaan dan loyalitas mereka kepada pemimpin tertinggi mereka, kepada Republik Islam Iran, kepada militer. Sehingga kemudian isu-isu bahwa Iran mengalami perpecahan internal, itu mereka bisa tepis dengan aksi-aksi yang mereka lakukan itu sampai tadi malam. Walaupun di tengah adanya ancaman dari Amerika Serikat akan kembali melakukan serangan besar-besaran, masyarakat Iran tidak menunjukkan adanya kekhawatiran atau ketakutan dengan hal tersebut. Mereka dengan biasa pada pagi hari ketika sudah pagi hari itu mereka sudah menjalankan aktivitas sebagaimana biasa normal, ke pasar, ke tempat-tempat kerja mereka. Kemudian pada malam hari, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu kembali melakukan aksi-aksi. Dan ini adalah ritme baru yang dilakukan oleh masyarakat Iran sejak awal perang sampai tadi malam. Ini menunjukkan bahwa solidaritas dan persatuan nasional mereka justru dengan perang ini malah semakin menguat dan tidak ada tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dan Israel melalui agresi yang mereka lakukan itu bisa mereka dapatkan. Baik, Mas Ismail, dalam setiap langkah diplomatiknya delegasi Iran selalu konsisten untuk mengangkat isu soal tragedi Minab yang telah membunuh ratusan siswa dan juga guru-gurunya. Apa makna penting di balik sikap Iran ini? Ya Mas Hamdan, jadi memang Iran ingin menonjolkan mengenai simbol Minab ini. Simbol Minab ini menurut mereka itu sangat penting karena Iran ingin mengatakan kepada dunia bahwa perundingan ini bukan hanya soal angka, bukan hanya soal uranium, bukan hanya soal sanksi, bukan hanya soal Selat Hormuz, tetapi di balik itu semua ada darah warga sipil, ada anak-anak sekolah, ada guru, ada keluarga yang kehilangan orang-orang yang tercinta, bahkan rakyat Iran yang kehilangan pemimpin tertinggi mereka. Jadi dengan membawa simbol Minab ini, delegasi Iran itu sedang mengubah meja diplomasi menjadi ruang kesaksian moral. Pesannya jelas bahwa Amerika dan Israel itu tidak boleh datang ke meja perundingan seolah-olah mereka hanya sedang membicarakan dokumen teknis. Iran ingin mengingatkan bahwa agresi militer itu telah menimbulkan korban sipil, telah menimbulkan korban yang tidak boleh dihapus dari ingatan diplomasi. Sehingga diplomasi atau perundingan yang akan dilakukan juga harus membicarakan mengenai hak-hak mereka, mengenai kehidupan mereka, mengenai masa depan mereka. Jadi dari narasi resmi Iran menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Minab itu adalah bukan hanya sekedar Amerika Serikat atau Israel menghancurkan fasilitas, tapi juga menghancurkan masa depan anak-anak Iran. Presiden Pezeshkian mengatakan bahwa serangan terhadap sekolah itu adalah serangan terhadap masa depan bangsa Iran. Sehingga kemudian Iran secara resmi itu mengajukan keberatan kepada Dewan Keamanan PBB dan juga kepada lembaga-lembaga internasional bahwa ini harus mendapatkan kecaman dan sipil tidak boleh menjadi korban dalam setiap agresi. Baik. Sebuah perspektif yang sangat jernih langsung dari jantung wilayah konflik di Iran. Terima kasih Mas Ismail Amin, kandidat doktor dari Universitas Al-Mustafa Iran atas informasi dan juga analisisnya. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.